Shalom. Halo sahabat, teman-teman, jemaat GKI Taman Majapahit, keluarga yang terkasih. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami dalam acara Pelita untuk Keluargaku. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, hari kita merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 7 sampai dengan 9. Ya, saya baca dulu. Ya, Ayub 42 ayat 7 sampai 9. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ya, tema perenungan kita kali ini adalah berkata benar dalam keluarga. Ya, saat ini Wiwit sedang latihan gitar ya. Gimana latihannya? Karena seru sih gitu, juga main gitar tuh juga jadi hobi aku gitu. Udah latihan terus? Rajin latihannya? Nggak terlalu setiap hari sih. Katanya tadi seru, tapi nggak setiap hari. Gimana sih? Katanya seru senang, tapi kok nggak tiap hari latihannya? Ya, ya. Memang ketika kita mengucapkan sesuatu berkata-kata, ya banyak kan yang harus kita koreksi ya. Nah, sama seperti apa yang kita baca tadi. Ya, kita tahu, kita bisa mengenai Ayub ya, ketika dia mengalami hal-hal yang buruk, lalu kemudian teman-temannya datang, sahabat-sahabatnya datang kepada Ayub. Mereka berkata-kata kepada Ayub. Ya, pada saat itu memang semua orang di daerah pada waktu masa itu berpendapat bahwa taat membawa berkat, ketidaktaatan membawa kutuk. Nah, itu suatu hal yang dipahami oleh orang-orang di sana pada saat itu. Nah, tapi ternyata mereka menggunakan prinsip itu untuk menuduh dan menghakimi Ayub. Nah, sahabat-sahabat mereka sendiri, mereka lupa bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh pemahaman-pemahaman manusia. Allah itu terlalu besar. Allah itu tidak dapat dipahami hanya dengan pikiran manusia. Ya. Nah, itu sebabnya Allah berkata kepada para sahabatnya Ayub, kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ya. Memang Ayub tidak berkata santun kepada Allah dalam pergumulannya ya, dengan kondisi dia yang begitu menyedihkan ya, dia bingungan, kesakitan. Nah, dia berkata keras pada Allah, dia mempertanyakan kemahakuasaan Allah, dia memprotes kebijakan Allah ya. Namun dalam kesemuanya itu Ayub tetap mengarahkan hatinya dan pengharapannya kepada Allah. Bahkan Ayub bersikap jujur dan apa adanya di hadapan Tuhan. Nah, apa yang diucapkan Ayub itu benar-benar keluar dari hatinya. Dia tidak mengada-ada. Nah, keluarga yang terkasih, bagaimana kita memperkenalkan Allah dan karyanya kepada anak-anak yang dipercayakan Allah kepada kita? Kita sebagai orang tua ya, papa dan mama. Nah, papa dan mama punya tanggung jawab untuk memperkenalkan Allah kepada anak. Aksa dan juga Wiwit. Damar juga. Ya. Nah,
Tapi ingat bahwa anak-anak itu belajar mengenal Allah itu dari keteladanan hidup orang tua. Nah, ketika orang tua atau ayah atau ibu itu sukanya marah-marah, dikit marah, sedikit menghukum, nah itu akan membentuk pemikiran pada anak-anak bahwa Allah itu adalah Allah sosok yang marah. Namun ketika seorang ayah atau seorang ibu itu suka menyediakan waktu, menyediakan kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, terutama ya dalam beribadah bersama-sama, maka anak-anak akan memahami bahwa Allah adalah sebagai sosok yang ramah, yang suka bersekutu dengan manusia. Ya. Marilah kita berkata benar tentang Allah. Ya. Apapun yang kita ucapkan itu kita konsisten. Kalau kita benar-benar kita bilang kita mencintai Tuhan, kita benar-benar menghormati Tuhan, maka kita menyatakan itu dalam perkataan dan perbuatan kita. Jangan sampai kita tidak konsisten, ya, karena persepsi anak-anak itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, renungan kita hari ini, kiranya Tuhan menuntun dan memampukan kita untuk memahami firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur karena atas segala kasih karunia-Mu kami bisa mengerti akan firman-Mu. Engkau sendiri yang membukakan hati dan pikiran kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami sebagai orang tua untuk bisa mengenalkan Engkau kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh baik, Engkau adalah Allah yang merupakan sosok yang begitu dekat dengan kami para manusia, yang selalu mengasihi, yang selalu memberikan segala apa yang terbaik buat kami manusia. Inilah segala permohonan kami Tuhan, supaya kami selalu memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, demikianlah firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih, jumpa lagi dalam Pelita untuk Keluargaku di episode yang berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Shalom.